Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Khalifa Kurotis NPM 23230258 dari Prodi PJKR 1G. Dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan saya Pak Rohmat Rudi Sucipto dari SD Negeri 2 Japah. Selanjutnya sesi wawancara, yaitu saya akan menanyakan kepada Bapak, bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam kegiatan fisik di luar kelas? Oke, baik. Untuk kegiatan fisik di luar kelas selama ini ya seperti yang sudah saya lakukan setiap hari. Mungkin setelah pembelajaran materi 1 jam pelajaran, anak-anak kita ajak ke lapangan untuk mempraktikkan dari pelajaran yang diterima sesuai dengan materi yang saya ajarkan sebelumnya. Itu Mas Bayu. Lalu apa strategi Bapak untuk memotivasi siswa yang mungkin kurang berminat dalam olahraga? Oke, ini menjadi permasalahan tersendiri, memang sedang terjadi gitu. Untuk anak-anak yang kurang berminat olahraga perlu diberi pengertian bahwa ada beberapa hal yang sangat penting dari manfaat berolahraga. Mungkin anak-anak kurang menyadari itu, sehingga saya sebagai guru olahraga harus memberi pengertian pada anak tersebut untuk menyadari bahwa betapa pentingnya olahraga itu untuk dilakukan. Seperti itu Mas Bayu. Lalu bagaimana Bapak merencanakan kegiatan penjas untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan berbagai tingkat keterampilan fisik? Ya, ini memang anak-anak itu punya beberapa berbagai macam karakter, berbagai macam kebutuhan gitu. Untuk itu saya mengatasinya, apalagi ini adalah kurikulum merdeka, itu ada namanya RPP berdiferensiasi, itu untuk memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda. Seperti itu Mas Ben. Bagaimana Bapak menangani situasi konflik antar siswa selama kegiatan fisik? Oke, untuk mengatasi konflik kita ajak berdiskusi. Anak yang berkonflik itu kita panggil dengan menerapkan segitiga restitusi. Nanti kalau Mas Bayu sudah menjadi guru akan paham apa itu segitiga restitusi. Di setiap bagian itu, 3 bagian itu ada poin-poin tersendiri untuk mengatasi konflik itu. Seperti itu Mas Bayu. Selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk memastikan keamanan siswa selama kegiatan olahraga atau permainan? Oh iya, yang pertama dari diri siswa itu bisa melakukan pemanasan, karena itu untuk menanggulangi cedera anak. Lalu fasilitas yang ada itu mungkin bisa menggunakan matras untuk senam lantainya, atau peralatan yang disediakan sekolah insya Allah kita lengkap sehingga keamanan anak itu terjamin gitu. Bagaimana Bapak menilai perkembangan fisik dan keterampilan motorik siswa dalam penjas? Ya, untuk penjas kita ada pengamatan dari guru yang bersangkutan ya, anak ini bagaimana perkembangan fisiknya, perkembangan motoriknya, ada poin-poin tersendiri sehingga guru sebagai guru itu mengamati per anak bagaimana perkembangannya. Seperti itu. Apa pendekatan Bapak terhadap penyelenggaraan kompetisi atau kejuaraan di sekolah? Oke, untuk penyelenggaraan selama ini alhamdulillah kita sering mengadakan, apalagi untuk class meeting, meskipun itu tingkat SD, kita mengadakan class meeting karena alhamdulillah lapangannya baru. Nah, kita seringnya adalah mengadakan kompetisi voli antar kelas gitu Mas Bayu. Bagaimana Bapak mempromosikan kolaborasi dan kerjasama di antara siswa selama kegiatan fisik? Ya, mengkolaborasikan mungkin dengan kegiatan fisik yang berkolaborasi seperti permainan bola voli itu kan tim kan ya, anak itu bisa berkolaborasi. Permainan sepak bola, kita punya dekat dengan lapangan di desa Japah ini, itu punya ada lapangan sepak bola, sehingga untuk berkolaborasi antar siswa itu tidak ada kesulitan. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk mengakomodasi siswa dengan kebutuhan kesehatan dan kebutuhan khusus? Oke, iya, seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa anak-anak itu perlu diberi pengertian bahwa pentingnya olahraga sehingga motivasinya meningkat. Untuk mengakomodasikannya mungkin kita ajak pelan-pelan anak itu untuk berolahraga sehingga dia merasakan langsung bahwa olahraga itu memang bermanfaat.
Bagaimana pembelajaran karakter dan nilai-nilai positif dalam pelajaran kerja? Oke, untuk pembelajaran karakter di mata pelajaran penjas yang saya ampu itu memang perlu ditingkatkan ya, karena eh, anak itu memang beberapa anak yang karakternya perlu bimbingan gitu Mas Bayu. Lalu untuk mengakomodasikan itu kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu untuk anak untuk meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan apa yang harus dia yakini dan dia lakukan. Salah satu contohnya adalah dalam kesepakatan kelas yang kita sepakati dengan kelas tersebut itu menghargai orang lain. Gitu. Kesepakatan itu banyak sekali poinnya, menghargai orang lain, tidak membuli, tidak membentak, tidak saling usil, itu termasuk kesepakatan menghargai orang lain dan itu harus diyakini anak-anak pada kelas yang saya ambil. Itu Mas Bayu. Baik, sama-sama Mas Bayu. Semoga sukses.